yang kita sembah. Dia Allah yang setia. Amin. Apapun keadaan kita, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, percaya Yesus, Dia sobat yang setia. Haleluya. Datang dengan hati yang bersyukur. Sobatku yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Saat apapun juga, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. katakan ada sobat yang setia, Ada satu datang sobat dengan hati yang percaya. yang setia, Amin. tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Jemaat Tuhan, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. percaya saudara, Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. apapun keadaan saudara, Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. katakan siapa? Namanya Yesus, Tidak ada nama lain, namanya hanya Yesus, nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Gereja Tuhan, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama di atas segala nama. Dia sobat yang setia. nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Datang dengan hati yang bersyukur. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya
satu-satunya sobat yang setia. Amin, saudaraku. Bisa lihat kanan kiri, saudaraku. Berikan wajah, senyuman yang memberkati pagi hari ini. Sahabat kita itu, dia mati, dia bangkit, dia hidup bagi setiap kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah, bersama-sama dengan penuh semangat. Oh, kami bersuka cita Tuhan. Mari bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia sama-sama sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia penebusku hidup. Karena ku tahu dia pegang hari. Sama-sama Bapak Ibu, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Terima kasih Tuhan, bahkan mati, tebus. Haleluya, kubur kosong membuktikan. Sekali lagi katakan, oh anak Allah, anak Allah, Yesus, haleluya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus. Mari umat pemenang, kubur kosong membuk. Secara sama-sama angkat tangan kita, puji dia, sebab dia hidup. Ada hari, oh kami percaya Tuhan, kami tak gentar. Karena ku tahu dia pegang. Hidup jadi berarti sebab nyanyikan sebab dia hidup, sebab dia, haleluya, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak gentar, sebab Engkaulah sahabat bagi hidup kami. Engkau Allah Immanuel, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia, katakan ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, mari sekali lagi katakan, sebab Yesus hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Oh terima kasih Tuhan, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia, sama-sama hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ku jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang hidup bagi kami.
Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Amin. Immanuel, Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel Tuhan, dengan tiang awan dan tiang api-Mu, demikianlah Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Selama tahun 2020 ini, kami melihat betapa besar pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Terima kasih Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel, Kau yang beserta kami Tuhan. Bapakku datang, ku berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari bersama-sama katakan, Kau kuatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam, oh Yesus, Kau buktikan kesetiaan. Sama-sama katakan, Engkau Allah Immanuel. Kami menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kembali panggil Dia Bapa. Bapa, Bapakku datang dan mari nyatakan Dia yang berkuasa. Amin. Dalam gelap hidup kami pun Tuhan, cahaya-Mu bersinar bagi kami. Engkau yang menuntun jalan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Kau kuatkan kami bertahan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Immanuel. Dia Allah yang setia, Allah yang menyertai senantiasa. Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sorak-sorak buat Tuhan, pujian dan hormat bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya, terima kasih Yesus. buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Haleluya. Kami dapat berkumpul, kami dapat memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya. Agar firman yang disampaikannya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terus semangat, Semangat terus terus berjuang berjuang bersama Yesus. pasti. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Semua penuh dengan sukacita. Saya percaya di balik masker saudara ada senyum sukacita senantiasa. Ya, ada kekuatan karena saudara dan saya punya Immanuel. Saudara terus belajar, mungkin saudara bisa download lewat YouTube. Ini adalah tema kita tahun ini ya, tema Natal kita, Immanuel. Dan kita percaya masuk 2021, Immanuel tetap setia buat kita. Puji Tuhan saudara, jangan mau dikalahkan situasi, itulah firman Allah kita pada hari ini. Saudara yang ikuti ibadah secara online pun bisa menyiapkan kitab, ballpoint dan catatan ya. Selalu saya sampaikan itu juga ketika renungan malam ya. Kalau PA juga siapkan ABC, Alkitab, ballpoint dan catatan. Yang di rumah boleh menikmati berkat yang sama. Jangan mau dikalahkan situasi. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita baca dulu dari Bilangan pasal 13. Kita berangkat dari Bilangan 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai 26. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali masalah yang dialami
atau situasi dan keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita, seringkali hal itu membawa atau berdampak buruk, ya, berdampak buruk. Namun juga tidak selalu segala sesuatu yang terjadi, situasi dan keadaan yang terjadi, itu juga bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Dan itulah yang dialami oleh jemaat GBD House Prayer, saudara. Mungkin situasi dan keadaan tidak baik, apa yang sedang terjadi tidak baik, hal itu bisa membawa dampak buruk, namun juga bisa mendatangkan kebaikan. Nah saudara, itu semua tergantung dari cara pandang dan reaksi hati kita. Ayat yang kita baca adalah hasil laporan dari 12 pengintai. Satu saat Musa mengutus 12 orang pengintai. Dan dari 12 orang pengintai ini tentunya mereka adalah orang-orang pilihan. Sebentar lagi mereka sudah masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah. Saudara, tinggal sedikit lagi mereka akan masuk di tanah perjanjian itu. Apa yang Tuhan janjikan. Nah saudara, mereka disuruh berangkat bersama-sama. Kemudian mereka melihat hal yang sama. 12 orang ini melihat hal yang sama. Di waktu yang sama mereka berangkat, mereka melihat objek yang sama, mereka melihat segala sesuatu yang sama, dan mereka tinggal dalam jangka waktu yang sama. 40 hari dikatakan. Jadi mereka berangkat sama-sama, mereka melihat sesuatu yang sama, dan mereka ada di tempat itu dalam jangka waktu yang lama. Bukan yang 10 cuman setengah, yang 10 cuman 2 minggu atau 10 hari, kemudian yang 2 40 hari, tidak, sama, pulangnya pun sama. Dan mereka pun membawa dari hasil pengintaian itu salah satu bukti bahwa janji Allah itu ya dan amin. Bisa katakan amin, saudara. Saudara, setiap apa yang Tuhan janjikan itu pasti benar. Itu pasti digenapi. Nah, saudara, namun kita lihat di sini, meskipun mereka mengintai tempat yang sama, berangkat sama-sama dalam jangka waktu yang sama, namun mereka pulang bawa laporan berbeda. 10 orang laporannya adalah negatif. 10 orang memberikan laporan negatif. Sehingga hal ini, saudaraku, mempengaruhi banyak orang-orang Israel. Semua orang yang mendengar laporan ini menjadi hilang harapan. Mereka menjadi cemas, mereka menjadi takut, dan mereka dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa. Tetapi 2 orang membawa laporan yang positif. 2 orang ini menguatkan, membangkitkan semangat. Saya berharap mungkin ada prediksi, mungkin ada orang berpikir bagaimana kita masuk tahun yang akan datang. Biarlah dari kehidupan umat Allah yang ada hari ini, berita yang kau sampaikan adalah berita yang menguatkan. Kita tetap percaya, kita yakin kita punya Allah Immanuel itu. Nah saudaraku, yang ingin saya ajak saudara untuk mempelajari hal ini, merenungkan hal ini, mengapa hasil laporannya ada 2 versi. Ini yang kita ingin tahu, kenapa? Sementara mereka itu berangkat sama-sama, mereka juga orang-orang pilihan, orang khusus. Itu perwakilan dari masing-masing suku, 12 suku. Tapi ketika pulang laporannya beda. Nah, mengapa? Hasil laporan mereka ada 2 versi. Beda. Ya, 10 dan 2 orang tadi. Saudara, yang membedakan adalah cara pandang dan reaksi hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, situasi yang terjadi, tadi saya katakan bisa membawa dampak yang buruk, tetapi ada juga bisa membawa dampak yang baik. Itu tergantung dari cara pandang dan reaksi hati kita. Coba kita lihat dulu
di dalam Amsal 4 yang ke-23. Yesi bacakan di terjemahan baru, nanti di layar LCD akan ditayangkan dari terjemahan yang lain. Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, saudara. Saudara, tapi kalau kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin kalau saudaraku pakai Android itu tidak muncul bahasa Indonesia sehari-hari, tapi bahasa Indonesia masa kini, itu ya sama. Berkata gini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin saudara, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Mereka yang tinggal sedikit lagi masuk, akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian. Gara-gara apa? Ya gara-gara ini suatu cara pandangan dan reaksi hati mereka. Saudara, saya membawa botol ini. Saudara yang sebelah sana saya tanya dulu. Kira-kira menurut saudara ini setengah kosong atau setengah isi? Setengah kosong, ada yang bilang setengah kosong ya. Yang di tengah ini setengah kosong atau setengah isi? Yang di sebelah sini, ini setengah kosong atau setengah isi? Yang di pojok setengah kosong atau setengah isi? Pemain musik setengah kosong atau setengah isi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara pandang kita itu menentukan jalan hidup kita. Cara pandang kita menentukan masa depan kita. Tidak semua orang memang mengatakan ini setengah isi. Ada orang yang mengatakan ini setengah kosong. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana cara pandang kita dan reaksi hati kita itu menentukan jalan hidup kita. Ke-12 pengintai tadi 10 orang, mereka melihat apa yang Tuhan katakan, apa yang firman katakan betul. Tetapi mereka pulang dengan laporan yang beda. Karena apa? Mereka melihat bukan apa yang Allah janjikan, tapi mereka melihat setengah kosong. Ada masalah di sana. Saya bacakan di ayat yang ke-28, saudara ya. Saya baca mulai ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa hasil, tolong ditayangkan yang tadi, Rian, yang bawa anggur. Mereka bawa hasil, mereka bawa bukti. Tetapi di sini saudaraku melihat, mereka katakan apa? Hanya, tapi, betul itu, ya mereka bawa hasil. Hanya, tapi, mereka melihat setengah kosong. Mereka lihat masalah di sana. Mereka melihat persoalan di sana. Mereka melihat raksasa di sana. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat segala sesuatu negatif, maka hidup kita, jalan hidup kita akan negatif. Kalau kita melihat segala sesuatu itu kurang, maka jalan hidup kita akan penuh dengan kekurangan. Kalau kita hidup melihat dan mengucap syukur, saya percaya hidupmu pasti limpah dengan sukacita. Saudara, kalau hati kita itu sehat, hidup kita pasti sehat. Yang amin separuh, ragu-ragu yang lainnya. Kalau hati kita sehat, saudara hidup kita pasti sehat. Kalau hati kita kosong, hidup kita juga pasti kosong. Kalau hati kita sakit, kira-kira apa yang terjadi? Sakit juga hati hidup kita. Ya, saudara, orang yang sakit hati, rasanya badannya juga lorokabe katanya, sakit semua. Saudara, pagi hari ini adalah orang-orang yang hatinya sehat. Hatinya sukacita. Yang di rumah hatinya juga limpah dengan sukacita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah saudara, ini kenyataan kehidupan yang harus kita hadapi. Nah sekarang kita akan diberkati oleh firman Allah. Bagaimana kita bisa menang atas situasi. Seperti firman Allah pagi hari ini. Jangan mau dikalahkan oleh situasi.
Mungkin saat ini situasi tidak baik, keadaan tidak baik. Kita jangan mau dikalahkan oleh situasi itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu baik-baik. Kita harus menjaga hati kita baik-baik. Seperti apa Om? Seperti apa Pak Pendeta menjaga hati baik-baik? Apakah harus didobelin jaket? Sudah jaket dikasih, apalagi sudah lihat jaket lagi, mungkin sudah double supaya hatiku terjaga. Bukan itu saudara. Apa ini maksud dengan jaga hati? Saudara, jaga hati itu sama dengan perhatikan hati. Menjaga hati baik-baik, kita harus memperhatikan hati kita. Memperhatikan kita dengan, memperhatikan hati itu seperti apa? Bagaimana memperhatikan hati? Memperhatikan hati itu adalah perhatikan reaksi hati. Orang lain gak bisa jaga hati kita, gak bisa saudara. Karena yang bisa menjaga hati kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita melihat situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang menakutkan. Seperti 10 orang pengintai tadi. Ketika mereka melihat tanah yang Tuhan janjikan betul yang dikatakan Tuhan Allah. Hanya, tapi, nah yang dilihat apanya saudara? Tapi, hanya, di sana orang-orang raksasa. Di sana orang-orang yang besar. Nah saudaraku, itu tergantung dari apa? Reaksi hati kita. Setelah kita melihat, kita memandang. Bagaimana kita memperhatikan reaksi hati kita. Bapak Ibu, seperti yang saya contohkan tadi. Ada orang begitu melihat ini. Yang dilihat apa? Setengah kosong. Saya bersyukur saudaraku tadi langsung lihat apa? Setengah isi. Ya, saudara, kalau kita mungkin habis olahraga, ya, tahu-tahu botol minuman tinggal setengah. Aduh, kali separuh. Tapi kalau orang melihat, ya, pikirannya positif. Oh, puji Tuhan, masih ada bisa melepaskan hausku, bisa gitu ya, amin saudara, betul? Ya, tapi kalau orang yang melihat negatif, aduh, tinggal separuh. Ya, saudara, biarlah dalam kehidupan ini kita mau belajar sekarang bagaimana memperhatikan hati ini. Perhatikan reaksi hati ini. Sementara dalam hidup ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini buat saudara. Perhatikan reaksi hati kita terhadap kehidupan ini. Saudara, ini akan menentukan jalan hidup kita. Saat kita bertemu, mungkin dengan teman kita, dengan sahabat kita. Saudara, tidak semua teman atau sahabat itu selalu menyenangkan hati kita. Ada kalanya mereka juga bisa mengecewakan hati kita. Mereka bisa membuat hati kita jengkel. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal. Tidak semua dari mereka membuat hati kita itu menjadi senang. Hati kita itu menjadi gembira atau bahagia ketika berjumpa dengan mereka, berteman dengan mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, memang dalam hidup ini ada hal yang menyenangkan, tapi ada juga yang mengecewakan atau menyakitkan. Semua tergantung dari bagaimana kita menjaga hati kita. Ketika kita menghadapi orang yang seperti itu, kita kecewa atau tidak kecewa, itu tergantung hati kita. Ini yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Perhatikan reaksi hati kita. Karena hal itu akan menentukan jalan hidup kita. Saudara, rancangan Tuhan dalam hidupmu adalah hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Amin saudara. Rancangan Tuhan itu baik buat kita. Seperti bangsa Israel. Generasi yang keluar dari tanah Mesir, mereka melihat bagaimana cara Tuhan. Mereka merasakan Tuhan melihara mereka. Tapi tinggal sedikit lagi mereka masuk tanah perjanjian, gagal. Sekian banyaknya mereka mati di padang gurun. Karena apa? Cara pandang mereka dan reaksi hati mereka. Saudara, inilah hidup kita. Bagaimana kita perhatikan reaksi hati kita. Ada seorang ibu dengan 4 anak. Anak yang pertama disuruh beli minuman saudara. Ketika dia sudah beli di tengah jalan karena kesusu saudaraku. Tergesa-gesa jatuh
dan pecah botol minuman itu. Wah, dia langsung masuk ke rumah, langsung masuk kamar, dikunci kamarnya. Wah, ibunya bingung, ngapain kamu nak? Diketok pintunya. Ngapain kamu? Enggak tahu, sudah enggak tahu. Ngapain kamu nak? Enggak tahu. Ditutup, dia menangis. Enggak mau diganggu. Dia frustasi, saudara. Disuruh ibunya gagal. Anak yang kedua disuruh juga. Sama, saudaraku, karena tergesa-gesa jatuh, pecah botolnya. Ya langsung datang masuk ke rumah, dia cuma ngomong sama ibunya, "Bu, maaf Bu, aku gagal." Ya, karena botol minuman yang suruh ibu beli pecah. Dan dia langsung masuk kamar, saudara. Dan anak yang ketiga sama, disuruh sama. Membeli minuman karena tergesa-gesa, jatuh dan botolnya pecah. Ketika anak ini masuk dan menemui ibunya, dia langsung, "Bu, minta maaf Bu, aku gagal Bu. Karena apa? Botol yang ibu suruh aku beli pecah. Tapi Bu, jangan khawatir. Lain kali yang akan datang, aku akan hati-hati. Aku akan berusaha dengan baik supaya tidak terjadi masalah." Dan ayat yang keempat, saudaraku, disuruh juga hal yang sama, pergi. Ternyata pulangnya juga sama, karena tergesa-gesa jatuh, pecah. Saya nggak ngerti ini anak seperti apa, suruh beli botol aja kok pecah semua, saudaraku ya. Saudaraku, dan anak yang keempat langsung ketemu ibunya. "Bu, maaf Bu. Karena ibu suruh aku gagal. Tapi ibu tidak usah khawatir, ibu tunggu sebentar ya. Aku mau jual daganganku, nanti kalau aku sudah dapat uang, aku akan belikan botol yang baru buat ibu." Saudara, kita lihat dari keempat anak ini, reaksinya masing-masing berbeda-beda. Yang satu ketika gagal, dia langsung frustasi, hilang harapan, mengurung diri. Yang kedua, dia cuma ngomong maaf, tapi juga dia frustasi, dia tidak punya harapan. Yang ketiga, sama. Dia berjanji lain kali. Tetapi anak yang keempat, di saat gagal dia langsung bangkit kembali. Itulah saudara dan saya. Apapun yang terjadi, kita percaya kita punya Immanuel yang menyertai kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Nah saudara, reaksi hati kita lah yang menentukan masa depan kita. Jalan hidup kita. Kalau reaksi hati kita negatif, maka jalan hidup kita juga negatif. Tapi kalau kita mereaksi hati kita perhatikan reaksi hati kita. Ketika kita menjumpai dalam kehidupan ini, saudara, ada kegagalan, ada persoalan, ada masalah. Kita tetap percaya. Di dalam Yesus masih ada pengharapan. Aku mau bangkit kembali. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tapi orang yang berpandangan negatif, sudah percuma. Setengah kosong hatinya. Yang kedua saudara, perhatikan reaksi hati kita terhadap orang lain. Ya, tadi sempat saya katakan, saat kita bertemu dengan teman kita, bertemu dengan orang-orang yang kita jumpai, tidak semua itu menyenangkan, ada yang mengecewakan. Tapi bagaimana kita memperhatikan reaksi hati kita? Kira-kira kita itu lebih banyak kecewanya atau menerimanya? Lebih banyak marahnya atau mengampuninya? Lebih banyak melihat kekurangannya atau kebaikannya? Orang yang selalu memakai sudut pandang negatif, lihat apapun pasti apa? Lihat setengah kosong, saudara. Lihat kekurangan. Dan katanya sih saudara, manusia itu cenderung paling gampang lihat apa? Kekurangan katanya. Ya. Gak pernah bisa untuk melihat kelebihan. Tentunya tidak dengan saudara dan saya yang ada pagi hari ini. Bisa katakan amin saudara. Amin saudara. Ada orang yang lihat sesuatu langsung tahu. Loh ini kurang miring. Loh ini kurang lurus. Saudara, dalam hidup ini sama. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang tepat, dengan sudut pandang yang benar. Dan kita menjaga, kita perhatikan reaksi hati kita. Saya yakin hidup kita pasti penuh dengan sukacita. Matius pasal 10 ayat 41. Coba kita lihat saudara ya. Matius 10 ayat 41. Saudara mungkin pernah dengar dan baca ayat ini.
Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Apa yang dimaksud dengan ayat ini, saudara? Saudara, ayat ini sedang mengajar kepada kita, kalau kita lihat orang, jangan mencari yang tidak ada padanya. Saudara pasti kecewa. Kalau kita melihat seorang nabi, ya lihat dia punya karunia nabi. Jangan cari, iya dia bernubuat luar biasa, tapi pengajarannya kurang. Loh saudara, memang dia seorang nabi, dia bukan guru. Kalau kita melihat yang tidak ada padanya, pasti kecewa. Sama dengan sahabat kita, dengan teman kita, atau pasangan hidup kita. Saudara, kalau saudara lihat yang tidak ada padanya, saudara pasti kecewa. Kita coba melihat kelebihan, maka hari-harimu pasti penuh dengan sukacita. Kita jangan melihat yang tidak ada, kita jangan cari yang tidak ada. Kita lihat apa yang ada. Kita lihat memang itu nabi, ya karunianya nabi, pengajarannya kurang. Kalau kita mencari yang kurang, kita tidak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan menemukan sukacita. Kehidupan suami istri pun sama. Orang tua dan anak-anak pun sama. Saudara, masing-masing kita punya kekurangan, tapi coba kita mau belajar mulai saat ini. Kita mau melihat kelebihan. Haleluya saudara. Kita mau melihat apa yang ada pada mereka. Dan saya percaya, maka perjalanan hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita. Kita gak gampang menjadi orang yang jadi gampang kecewa saudara. Jangan sampai juga ketika kita suka melihat kesalahan orang lain, kita menjadi kecewa. Bahkan karena manusia, kadang-kadang Tuhan itu mendapatkan dampaknya saudara. Kecewa dengan manusia Tuhan katut. Kecewa dengan manusia gerejanya katut. Kecewa dengan manusia pelayanannya katut. Tidak demikian dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, aku mau tetap pandang Yesus saja. Aku mau tetap melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Martin Luther katakan saudara dalam satu ungkapannya, untuk nali sepatu mau berangkat pelayanan, dia lakukan itu untuk Yesus. Bayangin saudara. Sehingga ketika dia dalam pelayanan ada banyak hal yang dihadapi, dia tidak kecewa. Karena segala sesuatu yang dia pandang hanya Yesus saja. Amin saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir kita lihat yang ketiga. Perhatikan reaksi hati kita terhadap Tuhan dan firman-Nya. Ini yang kita lihat tadi. Dari 10 pengintai, 12 pengintai terbagi menjadi 2, laporan beda. Bagaimana reaksi kita saat dengar firman Tuhan? Kita lihatnya setengah isi atau setengah kosong. Kita percaya atau meragukan. Mereka katakan benar. Negeri itu limpah susu dan madu. Hanya, nah di ya, ada komanya, tapi mereka melihat setengah kosong. Mereka tidak melihat setengah isi. Saudara, mungkin kau dalam pekerjaan sehari-hari pun sama. Ketika ditanya, Pak, bagaimana hari ini tokonya? Orang yang melihat setengah kosong, aduh, sepi. Tapi orang yang melihat setengah isi, puji Tuhan, Tuhan masih kirimkan pembeli. Beda saudara, dan saya percaya akan disertai lagi dengan pembeli-pembeli yang lain. Aduh Pak, omsetnya hari ini agak turun. Tapi orang yang melihat setengah isi, puji Tuhan, Tuhan masih memberkati. Saudara, mungkin dengan contoh-contoh yang lain dalam kehidupan saudara, pegang janji firman Allah. Amin saudara, Tuhan yang memulai, Tuhan pun pasti mengakhiri. Dia Allah Alfa dan Omega. Sepanjang tahun hidupmu, Tuhan pasti memperhatikan saudara. Tuhan pasti pelihara saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Hati kita menentukan jalan hidup kita. Kalian itu perhatikan reaksi hati kita. Ketika kita melihat sesuatu,
Perhatikan reaksi hati kita. Saudara, hari-hari ini kita menghadapi situasi memang berat secara manusia. Tapi percayalah, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu tetap ada. Mari kita melihat setengah isi. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa kecewakan saudara. Orang tuamu mungkin bisa mengecewakan saudara. Suami istrimu bisa mengecewakan saudara. Siapapun bisa mengecewakan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Situasi dan keadaan apapun yang sedang terjadi, pandang Yesus saja. Pandang Yesus saja. Jangan pandang masalahmu. Jangan pandang persoalanmu. Bersama Dia kita sanggup menanggung segala sesuatu. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus, saudara buka, dan kita akan menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus. Yesus pun ketika Dia diutus ke dunia, yang Dia pandang adalah kehendak Bapa yang mulia. Dia harus menderita. Dia harus disiksa, dia harus mati di kayu salib. Tapi Yesus menyelesaikan sampai akhir dan dia terima kemuliaan. Jangan gagal saudara, ayo bangkit. Apapun yang sedang kau hadapi, situasi seperti apapun, kita mau tetap pandang Yesus. Perhatikan reaksi hati kita, syukuri segala sesuatu. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Segala perkara Mari saya undang kita bangkit berdiri. Siapkan baik-baik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus penolong Dan sahabat, tetap percaya Tuhan sekali lagi segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau sudah mendengar firman Allah. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Jangan kita gagal tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena apa? Kita melihat masalah yang kita hadapi. Kita melihat situasi yang sedang terjadi. Kita mengikuti perasaan hati yang mengatakan tidak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup. Mari kita melihat Engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau punya Immanuel Amin. yang tidak mungkin tinggalkan saudara dan Amin. saya. Dia sudah mati buat kita. Kalau anak yang dikasihi aja, yang paling berharga diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Oh, terima Saudara kasih. pandang pada Yesus. Iya, Pandang terus kepada Dia dan percayalah. iya. Apakah engkau bimbang dan ragu atau percaya? Kalau engkau percaya, terjadi seperti apa yang engkau imani. Amin. Angkat kedua tangan saudara. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Dan dengarkan firman Allah, kita aminkan bersama-sama. Dan kita makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih, bukankah roti yang atasnya telah ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama makan. Haleluya, terima kasih Bapak. Angkat cawan, darah yang tercurah, yang memulihkan setiap keadaan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih, bukankah cawan yang atasnya telah ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama minum. Jangan ada yang berdiam diri, sembahlah Dia. Terima kasih Yesus. Ambil waktu sejenak kita sembah Dia, mengucap syukur. Apapun keadaan, mari pandang pada Yesus. Yesus yang sudah mati buat kita. Yesus yang sudah tebus dan selamatkan kita. Saudara, itu yang mengubah hidup kita. Dari kutuk menjadi hidup yang diberkati. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus Tuhan baik. Segala perkara yakini, engkau yakin, engkau pasti mampu sanggup. Terjadi seperti yang engkau imani. Dia perhatikan hatimu baik-baik. Dan katakan aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan setia. Kekuatan pasti Tuhan beri. Terima saudara. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Dia Tuhan setia. Sekali lagi, oh segala perkara ya Tuhan, kami yakini, kami imani semua. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, 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 haleluya. Padamu Tuhan kami percaya. Amin. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Setiap kesulitan dan kesukaran, menurut kami, Ya Yesus. pandangan kami, tapi kami tetap percaya
Amin. Bagimu Tuhan tidak ada yang sukar dan sulit. Amin. Yang kami tidak mampu, kami percaya kekuatan-Mu yang ada pada kami Haleluya. memampukan kami Yes. menghadapi segala Amin. sesuatu. Kau terus ajar kami Tuhan Ya. untuk senantiasa memperhatikan reaksi hati kami, Amin. menjaga hati kami. Haleluya. Sekalipun yang kami lihat mungkin sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak baik, tapi kami tetap melihat Engkau Tuhan baik buat kami. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan Amin. kami. Engkau Amin. Tuhan yang kuasanya besar dan tidak terbatas. Saat ini apapun kesulitan yang kami hadapi, setiap persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu campur tangan. Amin. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amin. Hari esok pasti lebih baik dari hari ini Tuhan. Tahun depan pasti lebih baik dari tahun ini Tuhan. Kami kian percaya Tuhan, di sana Engkau sudah ada buat kami. Amin. Di mana hari ini Engkau menyertai kami. Amin. Di hari yang sama pun, di hari depan kami pun, Tuhan tetap menyertai Amin. kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Yesus. buat pimpinan Tuhan, berkat Tuhan dalam ibadah yang utama ini Tuhan. Memberkati hamba-hamba Allah yang sudah melayani, semua jemaat yang sudah hadir dengan hati yang penuh kerinduan. Mereka pulang pasti dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Dan sebentar kami akan mengembalikan amplop persembahan Natal. Tuhan berkati apa yang umat-Mu perbuat. Kami percaya Tuhan cukupkan kebutuhan, keperluan Natal. Amin. Kau tahu Tuhan kerinduan kami ialah melalui Natal. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Orang-orang boleh menerima berkat dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Haleluya. Tuhan juga berkati umat-Mu yang akan mengembalikan milik Tuhan. Berikan persembahan Tuhan, baik kas gereja. Tuhan yang balas berlipat kali Amin. ganda. Amin. Yang di rumah mengikuti ibadah secara online pun juga Haleluya. mengalami berkat yang sama. Amin. Amin. Dan sebelum kami berpisah, kami minta Tuhan, Kau melimpahkan dan mencurahkan berkat turun atas Amin. umat. Mari angkat dua tanganmu dengan iman. Seperti yang kau imani, jadilah dalam kehidupanmu. Sepanjang langkah hidupmu, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya.